Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa sadiqin sumala syafatul qadir jalani sallam al-fatihah. A'udzu billahi minir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa nahusu ila sahibul hadal kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti summa ila kedalami kedamiyati kama sumlasam kama putra mahasya samasyari ibnu Atayillah masyadili wa jami'ali tariqah qadariyah naksabandiyah wa jami'ali tariqah mu'tabarah muridan wa mursidan wa nahusu laruhiyah haji rubaya summa ila jami'a baina wa ummahatina wa aswajina wa duriyatina wa auladina wa ajdadina wa jaddadina wa jaddajaddadina wa masyihina wa masyihina summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat sa'allahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat YouTuber dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Lubul Hadis karyanya Imam As-Suyuti. Beliau dalam mengarang kitab ini itu membagi menjadi 40 bab, dan per babnya itu berisi sekitar 10 hadis. Di kitab Lubul Hadis ini, beliau sengaja tidak mencantumkan sanad hadis, tapi langsung ke matan hadisnya. Tujuannya untuk mempermudah. Namun walaupun tidak ada sanadnya di kitab ini, kita bisa melacak langsung di Maktabah Samilah misalkan, atau langsung merujuk ke kitab hadis yang induk yang 6 itu. Ada semua lengkap sudah, insyaallah aman. Jadi sanadnya aman, matanya itu langsung ditulis, tujuannya untuk mempermudah kita. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah bab pertama, yaitu bab tentang fadilatul ilmi dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, adapun bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, ialah bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah bersabda, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi hadis yang pertama itu hadis yang berisi kisahnya Nabi Muhammad menyampaikan sabda kepada Ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, adapun dudukmu sa'atan sesaat, fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Jadi Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya dudukmu wahai Ibnu Mas'ud, walaupun cuma sesaat di majelis ilmu, la tamusu qalaman, yang mana engkau tidak menyentuh pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis huruf, khairun laka, ialah lebih baik bagimu, min idki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Lafadz khairun di sini menjadi khobar, yang mana mubtada'nya julusuka. Adapun dudukmu wahai Ibnu Mas'ud, khairun, ialah lebih baik ya, min idki alfi raqabatin, ketimbang memerdekakan 1000 budak. Tapi duduknya bukan sembarang duduk, harus duduk fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Sekalipun ketika itu tidak membawa pulpen, tidak menyentuh pulpen, atau tidak menulis huruf itu. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu diberikan pahala yang luar biasa sekali. Ini membuktikan bahwasanya Islam itu sangat perhatian sekali, sangat mendorong umatnya untuk belajar. Bahkan prosesnya saja ya, bukan hasil yang dinilai. Proses belajar yang penting hadir di majelis ilmu saja itu sudah dihargai. Itu kata Nabi lebih utama ketimbang
memerdekakan 1000 budak. Itki alfi raqabah khairun min itki alfi raqabah, lebih utama ketimbang memerdekakan 1000 budak. Ini memang betul bahwasanya Islam itu adalah ilmu agama yang mementingkan dan memprioritaskan ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya, wa nadruka ila wajhil alimi. Wa nadruka adapun memandangmu, maksudnya Ibnu Mas'ud di sini ya. Ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang yang alim. Khairun laka, khairun ialah lebih baik, laka untukmu, maksudnya untuk Ibnu Mas'ud, min alfi farasin, ketimbang 1000 faros, 1000 kuda. Tasodakta, yang bersedekah engkau, biha menggunakan 1000 kuda tersebut, fisabilillah, di jihad fisabilillah. Apresiasi Nabi yang selanjutnya, Nabi mengatakan bahwasanya memandang orang yang alim, tetapi memandang di sini itu dengan nadratul mahabbah, dengan pandangan takdim, senang dan cinta, bukan pandangan yang sinis ya, pandangan yang sifatnya itu pengagungan, cinta, sehingga andai kata orang alim tersebut berkata kebenaran, itu akan lebih mudah diterima dan dipraktekkan. Nabi bersabda bahwasanya memandang wajah orang yang alim itu lebih utama ketimbang bersedekah 1000 kuda, yang mana kuda tersebut dipergunakan untuk jihad perang fisabilillah. Ini apresiasi dari Nabi Muhammad. Nabi pengen sekali umatnya itu pandai dan pintar. Kenapa kok Nabi lebih mementingkan ilmu ketimbang amal? Karena amal tanpa ilmu itu akan rusak, akan batil. Jadi yang paling utama itu adalah ilmu dulu. Kalau ilmunya sudah betul, insya Allah amalnya pun akan betul. Yang selanjutnya apresiasi Nabi, wassalamuka alal alimi, adapun salammu alal alimi, atas orang yang alim, khairun laka, khairun ialah lebih baik, laka untukmu, min ibadati alfi sanatin, dari ibadah 1000 tahun. Apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Nabi menjelaskan bahwasanya kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang alim, itu jauh lebih utama ketimbang kita beribadah 1000 tahun. Namun di sini kita jangan salah persepsi, jangan beranggapan bahwasanya kalau gitu kita tidak usah ibadah, kita berilmu saja. Itu juga salah, karena orang yang berilmu itu pasti beribadah gitu. Kalau ada orang beranggapan kalau gitu saya cari ilmu saja tidak usah ibadah, maka ketika itu dia sedang tersesat itu. Karena yang Nabi perintahkan berilmu, baru setelah itu nanti beramal. Nah, ketika orang berilmu, ketika orang mau belajar berilmu atau mempelajari ilmu, terkadang orang tuh malas, enggan, capek, penat itu. Sehingga Nabi memberikan motivasi, memberikan dorongan bahwasanya siapa yang mau duduk di majelis ilmu, itu kata Nabi akan mendapatkan pahala lebih baik ketimbang memerdekakan budak, meskipun ketika itu ia tidak menyentuh pulpen dan tidak menulis satu huruf pun. Tujuannya apa? Agar kita bersemangat dalam mencari ilmu. Kalau itu semangat mencari ilmu. Namun tidak pula harus kemudian meninggalkan amal, meninggalkan ibadah. Setelah kita berilmu, maka kita pun harus lebih semangat pula untuk beramal itu. Jadi dalam menempatkan hadis ini kita jangan sampai salah tempat itu. Mentang-mentang Nabi sudah bilang khairu min ibadati alfasanah, lebih baik ketimbang ibadah 1000 tahun, kemudian kita nggak mau lagi ibadah. Wah, saya sudah cukup ini belajar 1 jam, pahalanya sudah 1000 tahun lebih. Oleh karena itu nggak perlu lagi. Ini yang salah kaprah. Sehingga kalau kita sudah belajar, kemudian harus diamalkan. Kemudian hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun. Faqihun, orang yang faqih, orang yang alim ya. Faqih di sini artinya mengetahui hukum-hukum Islam, yang dan mengamalkan hukum Islam tersebut.
Faqihun wahidun, adapun orang faqih yang seorang diri satu, mutawarri'un yang wara', asyaddu itu lebih sangat, maksudnya lebih ditakuti ya, ala syaitani atas syaitan, min alfi abidin ketimbang seorang yang ahli ibadah. Tapi ahli ibadah di sini mujtahidin yang sungguh-sungguh ibadah, jahilin tapi dia tidak pandai itu bodoh, waroin yang warok juga. Kenapa lebih ditakuti orang yang alim? Orang kalau beribadah dia tidak alim, tidak tahu ilmunya, diduga keras atau kemungkinan besar ibadahnya akan cacat, akan rusak. Contoh kecil seperti ini, kita semangat untuk beribadah, mengajilah kita habis isya sampai subuh. Namun kita ketika selesai mengaji sampai subuh tersebut, di hati kita muncul perasaan ujub atau sombong, maka ketika itu ibadah kita akan hangus atau terhapus. Sama juga misalkan kita bersedekah 1 miliar kepada orang-orang miskin atau anak yatim, kemudian kita muncul perasaan riya, sum'ah, ujub, maka ibadah kita akan hangus ketika itu. Oleh karena itu ilmu itu penting sekali. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan dengan susah payah, karena kita kurang ilmu, akhirnya ibadah kita menjadi cacat, menjadi rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadis yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, adapun keutamaan orang yang alim, alal abidi, ketimbang orang yang ahli ibadah. Maksud di sini orang ahli ibadah yang tidak alim ya. Kafadlil qamari, itu sebagaimana keutamaan bulan purnama, lailatul badri, di malam purnama, ala sa'iril kawakibi, atas semua bintang-bintang yang ada di langit. Kalau kita tahu cahaya bintang itu memang terang, tetapi jika dibandingkan dengan rembulan, dengan bulan, maka akan kalah semua. Apalagi ketika bulan purnama, itu sinarnya luar biasa sekali. Sehingga antara orang alim dengan orang yang abid itu lebih bagus mana? Lebih bagus orang yang alim gitu. Mengapa lebih bagus? Sinar keilmuannya itulah yang akan membuat dia nanti kuat beribadah. Orang alim itu pasti dia ahli ibadah, karena dia tahu kalau nggak ibadah nanti akan disiksa, sehingga dia lebih bersemangat lagi ibadahnya. Makanya kata Imam Ghazali, ulama itu orang yang bertambah ilmunya dan bertambah takut, rasa takutnya kepada Allah itu. Kalau tambah ilmu tapi nggak tambah rasa takut, nah itu bukan alim namanya, tapi masuk kategori yang zindik, fasik itu. Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ya, saya rela sedikit, bukan Sayyidina Ali tapi ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah itu pernah bersabda, man masa ila halaqati alimin, siapa yang berjalan menuju halakohnya orang alim, kana lahu bikulli hatwatin mi'atu hasanah, maka bagi orang tersebut dalam setiap langkah itu ada mi'atu hasanah, 100 pahala. Faida jalasa ingdahu, kemudian kalau orang tersebut duduk di sampingnya orang alim, wastama'a ma yaqulu, kemudian dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut, kana lahu bikulli hasanatin, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, maka orang tersebut itu mendapatkan kebaikan sebanyak kalimat atau ucapan orang alim tersebut. Hal ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karyanya Imam Nawawi. Ini keutamaan yang bisa diperoleh oleh orang yang alim ya, banyak sekali. Makanya cahayanya orang alim itu melebihi ketimbang cahayanya orang yang abid, orang yang ahli ibadah saja. Orang ahli ibadah itu luar biasa, namun orang yang alim itu jauh lebih luar biasa. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, barang siapa yang berpindah. Intaqala itu artinya bisa kita artikan juga berpergian lah kalau sekarang ya. Tujuannya yata'allama ilman, untuk mencari ilmu.
Apa kata Nabi? Ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Qabla ayyahtuwa, sebelum ia melangkah. Yang dimaksud di sini kalau kita baca dalam syarahnya itu adalah dosa-dosa yang telah lalu minas shaghair, dosa-dosa yang kecil yang telah lalu ia lakukan. Kenapa kok dosa besar tidak? Dosa besar itu perlu taubatan nasuha yang memiliki beberapa persyaratan khusus gitu. Ini adalah fadilah atau keutamaan yang Rasulullah berikan kepada umatnya yang mau menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu setiap langkahnya akan menyebabkan dia mendapatkan mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Tadi yang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar dalam kitab Riyadhus Shalihin karyanya Imam Nawawi. Kemudian di hadis ini, di lubul hadis disebutkan lagi bahwasanya selain mendapatkan mi'atu hasanah, dia juga akan diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, mari kita sekarang gemar untuk menuntut ilmu. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, menuntut ilmu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kalau zaman dulu, ketika mau menuntut ilmu itu kita harus bepergian jauh. Apalagi transportasi dulu masih sangat minim ya. Tapi mereka semangat, para ulama-ulama zaman dulu semangat. Nah, kalau gitu kita yang dipermudah sekarang sarana dan prasarana harus lebih bersemangat juga itu. Karena pahalanya juga luar biasa, pahala orang yang menuntut ilmu. Banyak sekali pahalanya. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama makrumun. Akrimul ulama, muliakanlah olehmu ulama-ulamamu. Kenapa kita dianjurkan untuk memuliakan? Kita sebagai manusia itu lebih cenderung patuh dan menuruti orang-orang yang kita muliakan. Kita akan lebih mendengarkan ucapan orang yang kita kagumi, yang orang yang kita hormati. Sehingga kalau kita sudah hormat kepada ulama, ketika ulama memberikan statement atau pernyataan tentang sesuatu halal haram, kita itu lebih cenderung untuk mematuhinya. Tapi terlepas dari itu semua, kita pun disuruh Nabi untuk memuliakan ulama, sehingga ada pahala di situ kita mematuhi sunnah Nabi. Fa'inham, karena sesungguhnya para ulama indallahi kurama umakrumun, karena sesungguhnya para ulama itu dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau Allah dia sudah memuliakan, masa kita sebagai hambanya tidak ikut memuliakan itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis selanjutnya Nabi bersabda, man nadara ila wajhil alimi, man barang siapa, nadara yang memandang siapa, man ilal wajhil alimi, kepada wajah orang yang alim. Maksudnya barang siapa yang menatap muka atau wajah orang yang alim, fafariha biha, fafariha lalu bergembira orang tersebut biha dengan sebab memandang orang alim. Maksudnya dia memandang kepada orang alim, pandangannya bukan pandangan sinis, tapi pandangan mahabbah, pandangan senang, pandangan ta'zim, pandangan mengagungkan. Jadi mandangnya itu pandangan karena didasari oleh cinta, oleh ta'zim. Kalau seperti itu, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan, maka Allah akan menciptakan dengan sebab pandangan atau amal pandangan memandang orang alim tersebut, Allah akan menciptakan malakan, seorang malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yastaghfiru yang akan memintakan ampun malaikat tersebut lahu untuk orang yang memandang tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka kalau kita ketemu dengan ulama, jangan pernah kita memandang sinis siapapun beliau, dari asal manapun, dari suku manapun. Kalau kita ketemu dengan ulama, orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang sangat takut kepada Allah, maka kita harus memandang beliau dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan mahabbah. Keuntungannya bukan hanya kepada para ulama itu sendiri, tapi keuntungannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena dengan sebab memandang orang alim tersebut, maka Allah akan menciptakan malaikat yang selalu senantiasa memintakan ampun untuk kita ila yaumil qiyamah. Maka sering-seringlah kita bergaul dengan ulama. Apalagi Nabi pernah bilang, orang itu tergantung dari
agama temannya. Maksud Nabi nih, orang itu nanti akan cenderung terpengaruh oleh kawannya itu. Kalau orangnya baik maka akan terbawa baik juga. Tapi kalau kawannya tidak baik, nanti bisa terbawa juga tidak baik. Nah, kalau kita berkawan dengan ulama, mudah-mudahan kita akan terbawa juga, ikut baik juga. Apalagi ada bonus tambahan, dengan memandang wajah beliau, Allah akan menciptakan malaikat yang memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat nanti. Maka sering-seringlah pandang wajah ulama. Makanya para salafun sholeh itu sering memajang foto di rumahnya. Karena nggak bisa ketemu secara langsung, secara fisik, foto menjadi perwakilan. Di hadis ini Rasulullah tidak menjelaskan harus bertemu secara fisik gitu. Artinya hadis ini sifatnya umum. Sehingga daripada rumah kita diisi dengan foto-foto para artis yang lebih banyak mudaratnya, apalagi yang buka aurat, lebih baik pajang para ulama di rumah kita. Karena dengan memandang wajah ulama tersebut, apalagi pandangan kita dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan ta'zim, maka akan banyak fadilah yang bisa kita dapatkan. Salah satunya Allah akan menciptakan malaikat, yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Dan masih banyak lagi fadilah, seperti yang tadi sudah kita baca bersama hadisnya. Karena itu banyak-banyak pajang foto-foto para ulama di rumah kita itu. Habib Umar Al-Hafiz, Mbah Hasyim Asy'ari, banyak sekali ulama kita, kayak Khalil Bangkalan itu, Habib Lutfi dan lain sebagainya itu, Habib Muntir Al-Musawa, banyak sekali para ulama yang sudah disepakati keulamaannya itu. Yang hampir seluruh umat manusia sepakat beliau itu adalah orang yang alim, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah juga. Mudah-mudahan dengan sebab kita memandang foto-foto beliau, kita termasuk kategori orang yang mendapatkan keberkahan, yakni dengan Allah ciptakan malaikat sehingga malaikat tersebut mau memintakan ampun untuk kita sampai ila yaumil qiyamah. Ini kan keuntungan luar biasa. Hanya sekali pandangan mahabbah, kita mendapatkan manfaat ila yaumil qiyamah. Dosa-dosa kita dimintakan ampun oleh malaikat. Luar biasa sekali. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman faqad akramani. Man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang yang alim atau ulama. Alim itu mufradnya, kalau ulama itu jamaknya. Faqad akramani, maka sungguh telah memuliakanku. Wa man akramani faqad akramallah, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya orang tersebut al-jannah, ialah surga. Ini fadilah yang selanjutnya. Kenapa kita harus memuliakan para ulama? Kata Nabi, siapa yang memuliakan ulama itu berarti memuliakan kita, memuliakan Nabi. Nah, barang siapa yang memuliakan Nabi berarti memuliakan Allah. Nah, siapa yang memuliakan Allah itu fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya adalah surga. Luar biasa sekali gitu. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Apa yang diwariskan oleh nabi? Ilmunya, keilmuannya. Jadi ulama itu memang harus khasyatullah, harus takut kepada Allah. Karena nabi itu mewariskan ilmu khasyatullah, ilmu takut kepada Allah, ilmu takwa kepada Allah itu. Ulama bukan orang yang ahli A, B, C, dan D ilmu agama, tapi orang yang mengamalkan ilmunya, itulah ulama. Sehingga tidak ada satupun ulama itu yang tidak takut kepada Allah. Takut semua itu. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, naumul alimi, adapun tidurnya orang alim, afdalu min ibadatil jahili, itu lebih utama atau lebih afdal ketimbang ibadahnya orang yang jahil. Kenapa bisa lebih utama? Orang alim walaupun dia tidur, itu tidurnya berpahala. Dia tahu adabnya, tahu tata caranya. Nabi sudah pernah bersabda, siapa yang tidur sebelum tidur itu dia berzikir, maka dihitung sama dengan zikir full, mulai dari dia tidur sampai dia bangun. Ibadah semua itu. Nah, kalau orang yang jahil, dia beribadah,
tetapi tidak mengerti ilmunya, tidak tahu syarat rukunnya, maka ibadahnya menjadi fasid, menjadi sia-sia itu. Sehingga kalau dibandingkan pun, tidurnya orang alim itu lebih utama ketimbang ibadahnya orang jahil. Karena tidurnya orang alim itu bernilai ibadah, sedangkan ibadahnya orang jahil kemungkinan besar atau diduga kuat itu akan cacat nanti. Misalkan dia lagi sholat, karena jahil tidak alim, dia tidak tahu bahwasanya Al-Fatihah itu misalkan rukun sholat, gak baca Fatihah tapi diganti dengan surat yang lain, batal nanti sholatnya itu. Jadi walaupun beribadah, orang jahil itu diduga kuat atau berkemungkinan besar akan cacat ibadahnya itu. Beda dengan alim, walaupun tidur pun tidurnya penuh dengan adab, penuh dengan cara-cara atau yang telah diajarkan oleh Rasul, ikuti sunnah-sunnah Rasul, sehingga bernilai ibadah semua itu, mulai dia tidur hingga bangun tidur itu. Biasanya orang-orang alim emang seluruh sisi kehidupannya itu bernilai ibadah, baik tidurnya, makannya, semuanya bernilai ibadah. Karena memang perbuatan kita itu kalau yang asalnya mubah namun diniatkan menjadi ibadah, maka akan menjadi ibadah itu. Kata Nabi, kam min amalin, ada banyak sekali amal, yatasawwaru bisurati amali dunia, bentuk formatnya adalah format amal dunia, tapi yasiru amal al-akhirah, bisa menjadi amal akhirat bihusni niyah, dengan sebab niat yang bagus. Nah kalau kita tidur kita niatkan untuk ibadah, makan kita niatkan untuk ibadah. Namun diniatkan untuk ibadah itu ada adabnya, ada tata caranya gitu. Jangan hanya asal main niat saja tapi nggak mengikuti adabnya, ya itu namanya jatuhnya al-jahil itu. Sama seperti sholat, niat aja nggak ikuti tata caranya, ya batal juga itu. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang ta'allama, belajar. Kalau allama itu mengajarkan, tapi kalau ta'allama itu belajar. Mana tadi? Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar atau mempelajari satu bab ya, minal ilmi, dari ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal bih, baik dia mengamalkan atau tidak mengamalkannya, karena maka ada orang tersebut afdalu min ayyusalliya al-faraqatan tatawuan. Afdalu ialah lebih utama, min ayyusalliya, ketimbang orang tersebut sholat alfa rakaatin, 1000 rakaat tatawuan, sholat sunnah itu. Misalkan kita sekarang lagi belajar satu bab tentang fadilatul ilmi wal alim. Nah, kita belajar satu bab ini itu lebih baik ketimbang kita sholat 1000 rakaat. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Walaupun kita belum mengamalkan. Nah, kita harus menempatkan hadis ini sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Maksudnya bukan berarti bahwasanya kalau gitu kita tidak usah beribadah, tidak. Tapi tetap kita beribadah, namun ibadah kita harus didasari oleh ilmu. Belajar dulu. Kalau mau sholat, belajar dulu bab tentang sholat. Kalau mau puasa, belajar dulu bab tentang saum puasa. Mau haji, sebelum berangkat haji kita harus belajar dulu ilmu hajinya, babul haji. Mau sedekah, kita belajar juga ilmunya, babus sedekah. Kenapa bisa lebih utama? Kita sedekah misalkan ya, sholat sunnah 1000 rakaat, tapi nggak ngikuti ilmu tata caranya, ya sia-sia itu. Jauh ketimbang dibandingin dengan kita belajar ilmu pengetahuan itu. Jadi maksudnya ke sana, bukan berarti nanti kalau gitu kita belajar aja nggak usah ibadah. Udah belajar satu bab aja sudah setara dengan 1000 rakaat ini. Wah, nggak usah sholat itu. Bukan seperti itu ya. Maksudnya kalau kita sholat 1000 rakaat sunnah, tapi nggak tahu ilmu pengetahuannya, tata caranya, ketika dibandingkan dengan ilmu kita belajar, ya jauh sekali gitu perbandingannya. Nabi memberikan motivasi kepada kita itu luar biasa untuk belajar. Jadi orang Islam itu memang logikanya harus pandai. Orang Islam kalau dia ngaku Islam itu memang harus pandai, harus belajar. Paling tidak ya belajar lah ya, karena pandai itu urusan hasil lah itu. Tapi orang Islam itu memang harus semangat untuk belajar. Mulai dari yang kecil, yang remaja, yang dewasa atau tua, itu memang harus belajar. Urusan hasil belakangan lah itu ya.
Tapi biasanya sunatullahnya kalau orang belajar itu pandai gitu. Biasanya seperti itu. Sama seperti orang kalau makan ya biasanya kenyang gitu. Hukum kausalitas, hukum sebab akibatnya. Orang kalau nggak belajar ya biasanya nggak pandai gitu. Sehingga beralasan juga kalau kita bilang orang Islam itu memang harus pandai gitu. Karena memang orang Islam itu harus belajar gitu. Hadis yang selanjutnya, ini hadis yang terakhir ya, kalau nggak salah. Ini juga memberikan motivasi kepada kita nih. Ini yang luar biasa hadis yang ini ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'a liman", barang siapa yang menziarahi orang yang alim. Maksudnya berkunjung kepada orang yang alim. Faka'annama zarani, maka seolah-olah dia telah mengunjungiku. Jadi untuk kita yang belum pernah berkunjung ke Madinatul Munawwarah, gantinya ya kita kunjungi orang alim, sowan kita ke orang alim. Kalau di kalangan Nahdiyin itu budaya sowan kepada ulama itu sudah membudaya. Tujuannya apa? Untuk mengobati kerinduan kita kepada Rasul itu. Kalau kita belum pernah berkunjung ke Rasul, paling tidak kita berkunjung ke ulama. Karena kata Nabi, kalau kita berkunjung ke ulama, seolah-olah berkunjung kepada beliau di Madinah sana itu. Waman sofaha aliman faka'annama sofahani, barang siapa yang bersalaman dengan orang yang alim, maka kata Nabi, faka'annama sofahani, seolah-olah orang tersebut sofahani, bersalaman denganku. Wah, kita gak mungkin bersalaman dengan Nabi lagi, karena Nabi Muhammad memang sudah meninggal 1400 tahun yang silam itu. Tapi ada cara agar kita bisa salaman juga dengan Nabi, salaman dengan orang yang alim itu, dengan para ulama itu. Makanya kalau kita bersalaman dengan ulama, jangan cepat-cepat diangkat tangan kita, cium yang lama itu, sambil cium sambil doa itu. Mudah-mudahan dengan sebab kita ittiba ala sunnati Rasul itu, dengan sebab bahasanya mengikuti sunnah Nabi mencium ulama, kita bisa tinggal dengan ulama tersebut nanti di akhirat, di surga itu, bersama dengan Nabi juga itu. Kemudian yang selanjutnya, waman jalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim. Habis berkunjung kan gak mungkin langsung pulang, bisa ngobrol-ngobrol dulu lah itu, baik urusan dunia, urusan agama, rata-rata ngobrol-ngobrol dulu itu. Faka'annama jalasani fid dunya, maka seolah-olah orang tersebut jalasani fid dunya, duduk denganku di dunia ini gitu. Kita kan tentu ingin kan duduk dengan Nabi, tapi gak mungkin karena Nabi Muhammad memang sudah meninggal sudah lama. Ya inilah solusinya, duduk dengan para ulama, ngobrol dengan para ulama, baik persoalan dunia maupun persoalan agama. Kemudian kata Nabi, waman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, barang siapa yang duduk denganku di dunia, ajlastuhu, maka aku akan mendudukkannya, ma'i nanti bersertaku, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kalau duduk bareng Nabi nanti di yaumul qiyamah, itu duduknya di surga Firdaus A'la, surga yang tertinggi, surga yang terbaik gitu. Maka siapa yang gak pengen? Semua pengen itu. Makanya sering-seringlah kita berkunjung ke orang yang alim itu. Temui orang alim, kita salaman, kita ngobrol-ngobrol, terakhir minta doanya itu. Jangan cuma minta fotonya saja, tapi minta doanya juga itu. Kalau minta foto, Nabi nggak nganjurkan ya. Selfie dengan para ulama tuh Nabi nggak nganjurkan. Yang dianjurkan oleh Nabi ya berkunjung, salaman, minta doa, pandang wajahnya dengan wajah yang dengan yang gembira gitu. Kalau misalkan mau foto, mau selfie, diniatkan nanti ketika sudah saya foto, saya mudah untuk memandangnya, mudah untuk melihatnya gitu. Itu bisa juga itu ya. Kemudian ada hadis ini tambahan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ini ada dalam syarahnya. Di syarahnya ada, di Tangkihul Qaulnya ada ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'a liman, barang siapa yang mengunjungi orang alim, ay fi qabrihi, artinya fi qabrihi, di makamnya.
Jadi hadis Nabi yang tadi pertama tadi kan nggak menjelaskan berkunjungnya itu apa masih hidup atau masih meninggal gitu ya. Ternyata di hadis yang lain Nabi menambahkan gitu. Bisa juga orang sudah meninggal alim itu kita kunjungi. Manzaro aliman, barang siapa yang mengunjungi aliman orang yang alim, aifi qabrihi, di kuburnya, summa qara'a, kemudian membaca ingdahu, di sisi makam tersebut, membaca ayatan, satu ayat itu sedikit ya. Alif lam mim itu satu ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Membaca satu ayat min kitabillahi, dari kitabullah, maksud dari Al-Qur'an. Apa yang bisa kita dapatkan? A'tahullahu ta'ala bi'adadi khutwatihi qasuran fil jannah. A'tahu, maka akan memberikan hu, kepada orang tersebut, Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi, memberikan bi'adadi khutwatihi, dengan setara hitungan bilangan langkahnya, memberikan qasuran fil jannah, surga, memberikan istana-istana fil jannah, di surga. Wa kana lahu, dan ada lahu bagi orang tersebut yang membaca di makam orang yang alim tersebut, bikulli harfin, dengan setiap hurufnya. Setiap huruf loh, bukan ayat ya. Kalau alif lam mim 3 huruf itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf itu. Bikulli harfin, dengan sebab satu huruf ya. Wa kana lahu, dan ada lahu bagi orang tersebut, bikulli harfin, dan di setiap huruf, qara'ahu, yang membaca orang tersebut hu, kepada apa tadi, kepada ayat ya, ala qabrihi, di atas kuburnya, akan diberikan apa? Qasrun fil jannah, surga, istana di surga. Satu huruf satu istana. Nah, kalau kita baca 100 huruf 100 istana. Dan kalau kita sudah punya istana di surga, ya berarti kita juga tinggal di situ gitu. Tiap langkah kita bisa diberikan istana, tiap huruf yang kita baca pun diberikan istana. Wah, ini kan luar biasa gitu. Makanya wajar kalau kaum Nahdiyin itu berziarah ke makam para aulia, ke para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena memang yang masih hidup memberikan keutamaan fadilah, yang sudah meninggal juga memberikan keutamaan juga. Hadis ini ada ada di kitab Riyadhus Shalihin karyanya Imam Nawawi itu. Bisa kita baca, bisa kita lacak sendiri gitu. Babusani fi fadilatillah ilaha illallah wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.